Ya, saudara, kami akan lanjutkan. Sekarang kami sudah bergabung juga dengan Pak Wawan Purwanto yang Zoom secara daring atau melalui Zoom juga sudah terhubung. Pak Wawan sudah bersama kami ya? Mas Bayu. Sudah. Sudah. Pak Wawan dan Bang Yoris masih kita lanjutkan. Saya sih berharap dengan segala sesuatu yang nanti ini, saya setuju tadi Mbak Rosita sebelum pamit mengatakan ini momentum otsusnya. Dialognya terus dilanjutkan. Dialog nih jangan sampai datang dan pergi begitu. Bang Yoris pernah mengupayakannya dulu ya Bang, kalau cerita, tapi kemudian berganti pemerintahan berbeda lagi. Nggak bisa tampaknya hal semacam ini. Tapi itu satu hal deh. Satu yang kita kalau boleh, saya berharap di pemerintahan ke depan dialog dan otsus ini jadi momentum dan dilanjutkan terus. Karena hanya dengan begitu kemudian bisa tercapai banyak hal di Papua. Tapi masalah keamanan satu hal lagi, Pak Wawan. Saya tetap merasa sedih begitu, menyayangkan begitu ada 6 orang yang kemudian harus tewas karena peristiwa ini dalam 1 minggu eskalasi. Apapun lah alasannya. Tapi kan kita harus menjaga mereka. Dan koreksi saya juga Pak Wawan bahwa ini kok seperti mudah sekali TNI bisa tewas, orang sipil bisa diganggu, bahkan pemuka agama juga bisa diganggu. Ini nonjok kita benar begitu. Kenapa ini nggak bisa diselesaikan dan tidak boleh terjadi lagi dalam beberapa waktu ke depan? Dialog akan kita lakukan, tapi kekerasan nggak boleh seperti ini di Papua. Ini wajah kita juga di sana. Bagaimana Pak Wawan? Kita akan selalu berupaya ya. Tidak ada hentinya kita juga mengumpulkan tokoh-tokoh, baik itu tokoh adat, tokoh agama, masuk juga teman-teman yang tadinya berseberangan ya, juga para mahasiswa. Dan kita juga masuk ke hutan belantara itu untuk mendekati mereka. Sebab cara-cara bertempur itu juga nggak akan selesai juga. Berperang itu bukan penyelesaian masalah. Akhir dari peperangan juga akhirnya diplomasi. Nah, daripada nanti kita beberapa kelompok bersenjata menyerahkan diri, itu juga harus menjadi catatan memang. Tetapi yang kemudian terjadi belakangan ini mengkhawatirkan menurut saya. Iya Pak Wawan. Memang sekarang sedang mau ini kan sidang umum PBB ini ya, dan selama sidang umum ini kan ada merupakan salah satu gaya tarik untuk bergerak ya, pergerakan mereka itu untuk memancing perhatian internasional. Nah, inilah yang biasa dimainkan sampai juga nanti ulang tahun dari saudara-saudara ini. Kan begitu biasanya 1 Desember kan selalu begitu. Itu memang kegiatan rutin yang ada. Oleh karenanya terlepas dari itu semua kita tetap berupaya bagaimana menjaga secara masif dari kerusuhan ataupun langkah-langkah penyerangan secara sporadis itu, termasuk juga mengamankan saudara-saudara kita yang lain yang selama ini tinggal di sana ataupun berinvestasi di sana, karena ini trust terhadap sistem yang ada ini kan tentu kita harapkan supaya tetap kita pegang. Pak Wawan, kan tadi Pak Wawan katakan juga bahwa masalah Papua ini ada orang-orang dari secara internasional, ada yang ingin Papua ini terus menjadi isu begitu, entah untuk kepentingan apapun. Kalau di dalam negeri secara nasional, masih ada juga yang melihat bahwa Papua ini terus akan dijadikan isu? BIN melihat ini? Ada juga. Siapa aja itu Pak Wawan? Waduh, kalau siapa aja nggak mungkin saya ucapkan di sini. Tapi kita tetap berupaya lah supaya mereka itu tetap menyadari pentingnya keutuhan kita, dan perlunya ada suatu pembicaraan lebih intens lagi untuk bagaimana perdamaian itu menjadi solusi yang terbaik. Dan kita ingin supaya kita tidak berbicara dengan moncong senjata, tapi kita lebih kepada sisi-sisi pembangunan, kesejahteraan, dan bagaimana apa yang menjadi keinginan mereka untuk yang dimana merasa diorangkan itu bisa diwujudkan. Terus juga kita selama jumpa itu juga kita keinginan meskipun mungkin ada juga yang belum puas. Kita juga sadari itu. Akan tetapi secara prinsip itikat baik dari pemerintah itu menurut saya luar biasa. Di mana otsus ini juga menjadi salah satu solusi yang
menurut saya sih baik ya. Adapun misalnya ada yang belum puas atau merasa tidak mendapat tetesan itu, Ya, oke. karena banyak juga yang bermasalah di internal saudara kita di sana sendiri. Oleh karenanya kalau misalnya ini bisa didialogkan di antar saudara kita di internal sana, karena sudah kita berikan tuh selain besar juga gubernurnya dengan perangkat-perangkatnya juga dari sana ya ke kepala daerah. Sementara di tempat lain kan kita tidak bisa. Dia bisa jadi kepala daerah di tempat lain, kita tidak bisa di sana yang suku lain. Ini kan sudah sangat luar biasa sebenarnya diberikan. Nah, tinggal bagaimana masalah-masalah internal itu bisa dijawantahkan di dalam sebuah opsi-opsi yang mestinya bisa kita sampaikan ketika Ya. itu berjumpa. Ya, Bang Yoris, Ya. siap banyak sekali orang yang apa yang sudah dilakukan di Papua kan juga sudah cukup banyak. Apalagi di pemerintahan Pak Jokowi cukup masif dari sisi pembangunan infrastruktur. Tapi masih banyak kelompok yang belum puas juga, kira-kira begitu. Dan masih ada yang ingin Papua ini terus menjadi isu. Bagaimana ini kemudian bisa diselesaikan secara perlahan? Siapa saja sebetulnya mereka? Apakah ini juga orang-orang lama juga sebetulnya? Dan kenapa kemudian kita dalam hal ini pemerintah kok nggak bisa menyentuh ini begitu, Bang Yoris? Baik Pak Bayu, saya pikir kata kunci hanya mau apa tidak. Pemerintah harus punya will untuk mari kita menyelesaikan Papua secara komprehensif, karena Papua ini kan, masalah Papua ini sejak berintegrasi menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia 1 Desember tahun 61, dia bergejolak sampai hari ini. Rejim berganti, pemerintah berganti, segala macam dengan penyelesaian, konsep-konsep penyelesaian dari terus. Nah, 98 sebetulnya menurut saya itu adalah solusi. Otsus itu adalah solusi. Itu 98 waktu itu almarhum Pak Habibie ya? Ya, yang kemudian sempat mengumpulkan banyak tokoh. Menerima ya tim 100, saya termasuk salah satu di dalamnya. Tanggal 26 Februari kami ketemu Pak Habibie dengan seluruh jajaran pemerintahan dengan segala hormat, beretika, berbudaya di Istana Negara, menyampaikan evaluasi tentang perasaan orang Papua sejak integrasi. Kemudian ada tawaran solusi terbaik, yaitu dengan Otsus itu. Memang kita pahami bahwa 98 itu kan terjadi situasi extraordinary di bangsa Indonesia, yaitu reformasi. Dua daerah bergolak, Papua dan Aceh. Nah, kemudian Aceh mendapat solusi dengan Helsinki. Papua kami tim 100 kemudian berkomunikasi dengan pemerintah mulai dari Habibie, Gus Dur. Tapi Heru, Pak Wawan, ini terlalu panjang kita cerita. Saya pikir singkatnya aja. Kita sudah melahirkan satu konsep bersama tentang solusi itu. Solusi penyelesaian Papua yaitu Otsus. Otsus itu sebetulnya kita harus memahami ada roh dan semangatnya. Tetapi kemudian itu tadi Mbak Ros kita tahun 2008 itu kan di judicial review sepihak oleh pemerintah. Jadi menghilangkan tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, kemudian pengadilan HAM di tanah Papua, banyak beberapa hal, ada 4 hal yang memiliki roh. Yang paling penting tadi kita mesti pahami bersama, yang sekarang orang ribut ini karena tahun depan itu dana Otsus, bukan undang-undang Otsus ya. Dana Otsus itu akan berakhir karena itu memang disepakati dalam Otsus itu pasal 34 tentang pendanaannya 20 tahun. Oke. Yang menjadi masalah sekarang yang orang ribut itu kenapa itu harus dana itu terpisah daripada APBD, APBN, dana negara. Itu memang rohnya adalah untuk mengafirmasi dan memproteksi orang asli Papua. Itulah dana disiapkan dalam 4 hal. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemudian ekonomi yang berbasis kepada kearifan lokal. Ini saja. Tetapi kita satukan
kemudian kita laksanakan ini sesuai dengan konsep RPJM atau Ya. pembangunan. Ini yang keliru sebetulnya. Jadi Tetapi begini, kalau Bayu, Pak pemerintah, Bang Yoris Ah? katakan mau, itu mengembalikan roh dari dana otsus tersebut ke sejak awal dibentuknya itu seperti apa dan Semangat. untuk apa? Ya. Begitu kira-kira. Kami sekarang For Papua sudah melakukan komunikasi yang intens. Kami hari Jumat yang lalu ketemu dengan Menko Polhukam, kemudian Mendagri, Wakapolri, Panglima TNI. Hari Minggu kami ketemu lagi dengan Mendagri, kemudian kemarin masih ketemu dengan para dirjen juga membahas itu. Nanti jam 10 saya akan ketemu dengan Pemda Papua Barat, dan sebelumnya kami sudah. Jadi For Papua lahir tanggal 18 Desember dengan semangat mencari solusi untuk penyelesaian Papua secara komprehensif dalam rumah kebangsaan di MPR. Nah, ini yang kami sedang melakukan kegiatan terus. Memang ini tantangan tersendiri karena masalah ini akumulasi kekecewaan yang cukup panjang tadi. Saya pikir kita sudah pahami. Kalau kita mau bahas yang khusus, Bayu, tentang kekerasan ini, Pak Wawan, dengan segala hormat saya mau sampaikan. Saya titip sama Bang Yoris dan kawan-kawan di MPR untuk mengamankan sisi diplomasinya. Kira-kira begitulah. Nanti kita akan sambung lagi berkaitan dengan itu. Tapi soal keamanan, bahwa itu sedang dijalankan, nah, Bang Yoris, apa usulannya supaya tidak terjadi kekerasan sementara ini kita jalankan? Sebetulnya masalah kekerasan ini kan tinggal dari perspektif mana kita mau melihat kan. Sekarang kita pokoknya bagi kami, saya sudah beberapa kali Pak Wawan, tolong sama pemerintah nih melalui BIN. Kami rapat beberapa kali dengan Forkompinda sejak Desember 2018 itu. Analisa BIN, di sana cukup banyak saya ketemu dengan teman-teman dari BIN juga. Menganalisa data gerakan-gerakan ini, kita anggap sekarang yang baru Lani Jaya ini kan dia baru muncul sekarang. Tapi kelompok sebelumnya itu kan hanya 2 Pak Wawan ya. Egyanus Kogoya di Gunung Tabo, kemudian Joni Botak di Mepago, Timika, dan sekitarnya. Menurut data intelijen bahwa mereka hanya 50 orang. Persenjataannya dari mana? Hasil rampasan. Amunisinya dari mana? Amunisi rampasan juga. Kita kirim pasukan sudah hampir 10.000 Pak Wawan. Ini jujur saya mau katakan. Masa untuk menyelesaikan ini kan, saya pernah bulan Maret itu kami ke sana waktu kunjungan dengan MPR, saya sampaikan Pak, ini sehingga ada pertanyaan, ada apa sebetulnya di balik ini? Iya kan? Tadi Pak Wawan sendiri, ini ada semua bermain. Kalau saya tolonglah hargai hak-hak hidup manusia, tentara korban, masyarakat sipil korban. Ini tidak boleh sampai terjadi. Jadi jangan kita, banyak sekali kejadian-kejadian. Minggu kemarin selain di Puncak, di Nduga terjadi lagi. Saya baru dapat laporan ada 2 lagi yang sebelumnya. Jadi kalau kita stop, pemerintah harus siap dan tegas, Pak Wawan. Tegas bahwa ini harus diselesaikan. Tidak boleh lagi ada kekerasan. Mari kita tempuh jalan-jalan damai dengan dialog. Kita komunikasikan pasti bisa, tetapi harus konsisten dan terukur gitu. Tidak parsial kayak sekarang, tiba-tiba begini kirim pasukan, datang atau nggak bisa ketemu. Masa sih nggak bisa ketemu KKB 50 orang? Saya bilang, dengan kita punya peralatan yang begitu canggih, dikenal dunia, tentara kita di peacekeeping force itu kan terkenal sekali kehebatan. Peralatan kurang apa? Kenapa nggak bisa selesai Pak Wawan? Ini pertanyaan yang secara logika orang akan bertanya terus. Jadi itu perlu kita selesaikan. Tapi masalah penyelesaian otsus, kami sedang berproses For Papua ini dengan pemerintah. Saya ke Pak Wawan berkaitan dengan supaya tidak ada kekerasan lagi di Papua, Pak Wawan. Ya, kita ingin tetap komunikasi yang baik, dengan komunikasi yang akan menghindarkan dengan komunikasi, dan saya juga membuka dialog dengan teman-teman yang ada di sana. Sampai kapan juga tetap menyusuri. Kita kalau bisa secepatnya Pak Yoris bisa selesai. Hanya memang emosi massa yang dia yang tadinya muncul. Banyak juga yang sudah turun gunung. Banyak, tapi nggak habis-habis gitu. Nah, tapi memang yang terjadi ya selalu ada berganti orang, itulah yang generasi lakukan. Kami mendekati bukan
masih muda-muda yang nantinya juga akan tumbuh dewasa, juga sering berkomunikasi dan memberikan pemahaman-pemahaman. Saya tidak keliru mengenai sejarah, tidak keliru mengenai apa upaya-upaya kita, tidak terprovokasi oleh ajakan-ajakan dan berita-berita hoax, serta juga kita saling terbuka. Misalnya ada keinginan apa, kita tetap menindaklanjuti dan itu presiden itu luar biasa kooperatifnya untuk memberikan ruang pada saudara-saudara Papua seperti 1.000 orang yang akan dimasukkan ke BUMN misalnya. Ini adalah langkah nyata. Jadi hasil kemudian upaya-upaya membuat yang demikian rupa supaya cepat sejajar dengan kondisi sosial ekonomi dan infrastruktur dengan provinsi-provinsi lain. Ya, baik. Sama-sama terkomunikasikan secara presiden ataupun teman-teman teman-teman yang tahu nomor saya bersedia dari hati saya tuh. Ya, baik. Dan Pak Wawan, mohon maaf Pak Wawan. Mungkin sambungan kita agak kurang baik pagi hari ini, agak tumben ini kita dengan Kompas dengan Pak Wawan, biasanya sangat lancar. Tetapi saya juga kehabisan waktu untuk kita membahas persoalan kekerasan di Papua dan juga upaya-upaya untuk agar tidak lagi terjadi kekerasan di Papua. Kita sambung lagi ya Pak Wawan kapan-kapan. Bang Yoris juga perkembangan-perkembangannya. Saya terima kasih. Titip saja kepada Pak Wawan koordinasi dengan TNI Polri agar masyarakat di sana tetap dijaga keamanannya, dan ini penting bagi mereka, saudara-saudara kita dan juga dunia internasional. Ini dulu yang kita garis bawahi supaya tidak ada kekerasan. Bang Yoris titip upaya-upaya diplomasinya kepada saudara-saudara kita di Papua. Kita sambung Bang lagi. Yoris, kapan jumpa lah kita Bang Yoris? Saya tunggu waktu aja Pak Wawan. Ini teman lama dari dulu komunikasi. Mudah-mudahan bisa cepat selesai, pelan-pelan tapi pasti. Mau nanti kita kontak. Ya. Oke, Bang. Saya kapan aja Pak. Kami sedang lakukan ini for Papua Pak. Ya. Ya. Kita jumpa untuk itu, kita bergerak bareng. Insya Allah ini ada jalan keluar. Secepatnya. Saya akan. Amin. Terima kasih, Nanti Pak. kalau sudah ada titik-titik temu dari Bang Yoris dan Bin begitu, jangan lupa dikasih kabar kepada kami biar kami sampaikan juga ke publik. Pasti. Terima kasih banyak. Bang Yoris Raweyai, Pak Wawan Purwanto, terima kasih untuk obrolan kita mengenai kekerasan di Papua yang mudah-mudahan bisa kita atasi dan kemudian ditengahi akar masalahnya. Jangan kemana-mana, Sapa Indonesia akan kembali dengan sehat di tengah pandemi. Stephanie Ginting akan hadir untuk Anda. Kami segera kembali.